Salam, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23 diberi judul dalam Alkitab TB2, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Artinya bahwa nats yang telah kita dengarkan tadi ini merupakan doa Paulus kepada jemaat di Efesus agar Allah Bapa yang kita percayai di dalam Yesus Kristus memberikan kepada kita semuanya, dan secara khusus kepada jemaat di Efesus ketika itu, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan baik, mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus dengan benar. Karena itu penting sekali ketika kita akan mengenal Kristus dengan baik, mengenal Allah dengan benar, maka kita harus membuka mata hati kita. Membuka mata hati kita. Kenapa harus membuka mata hati kita? Kenapa kita harus menjadikan mata hati kita terang? Karena dari hatilah kita bisa mempercayai kebenaran firman Tuhan. Dari hatilah timbul segala sesuatu keinginan untuk mengenal Kristus dengan baik dan dengan benar. Paulus mengatakan di dalam doanya, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Karena ketika mata hati kita gelap, kita tak mampu melihat tentang kebenaran tentang Tuhan. Ketika mata hati kita itu gelap, maka kita tidak akan mampu memahami segala kemuliaan Tuhan dan rancangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itulah Paulus meminta supaya Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah di dalam pribadi Yesus Kristus itu menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Panggilan Tuhan akan kita hidupkan kalau mata hati rohani kita ini boleh terang dan kita boleh melihat segala sesuatu kemuliaan Allah yang akan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, hidupkanlah mata hati kita. Lihatlah bahwa terang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini melalui Yesus Kristus, sehingga itulah yang menerangi mata hati kita, sehingga setiap jalan yang akan kita jalani menjadi terang. Setiap keputusan yang akan kita ambil merupakan keputusan terang yang daripada Allah. Setiap tindakan yang akan kita kerjakan merupakan tindakan terang yang akan menerangi dunia ini. Dan itu dimulai ketika kita mau menjadikan mata hati kita menjadi terang di dalam Tuhan. Menjadikan mata hati kita menjadi terang dengan cara dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dalam kebenarannya. Dan dengan demikian maka kita akan mampu untuk melihat betapa kayanya, betapa dalamnya, betapa luasnya kemuliaan Allah yang sudah ditentukan bagi kita orang-orang kudusnya. Selamat mengasah mata rohani kita. Selamat mengasah mata hati kita supaya itu senantiasa terang, dan itulah yang akan membuat kita semakin mengenal Tuhan dengan baik dan benar melalui kebenaran firman Tuhan, melalui setiap perkataan, melalui setiap perbuatan, melalui setiap persekutuan dan yang lain-lain yang akan kita kerjakan. Kesanalah Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan yang tak terbatas di tengah-tengah kehidupan kita.
Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan telah memberikan terang bagi kami, membuka dan menjadikan mata hati kami menjadi terang, sehingga kami boleh melihat terang ilahi yang menyinari setiap langkah-langkah kami, sehingga setiap kegelapan Tuhan tidak menguasai hidup kami. Dan dengan demikian kami mampu melihat betapa kayanya kemuliaan-Mu yang telah ketentukan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terang dan biarlah senantiasa Engkau yang menerangi setiap hati kami Tuhan, sehingga tidak pernah dikuasai oleh kegelapan dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.